Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumat, belajar matematika bersama Pak Asmar. Pada video kali ini, kembali saya akan memperkenalkan aplikasi Math Solver untuk versi mobile. Di video sebelumnya, saya sudah memperkenalkan aplikasi ini untuk versi web yang kita jalankan di PC atau di laptop. Untuk versi mobile tentu lebih praktis karena bisa kita pasang di handphone kita sehingga mudah kita gunakan setiap saat. Nah, beberapa fitur yang ada pada versi mobile ini kita lihat ya. Yang pertama di versi mobile ini ada 3 fitur yang tersedia, yaitu untuk scan. Kita bisa men-scan soal, apakah itu soal yang sudah diketik atau kita tulis tangan, yang penting rapi ya. Lalu kita scan, maka aplikasi ini nanti akan membantu kita untuk menentukan penyelesaiannya, tetap membuat tahapan-tahapan penyelesaian, dan juga kalau memungkinkan membuat grafik, ya menggambar grafiknya. Kemudian yang kedua ada fitur draw. Kita bisa menggambar soal maksudnya ya, menulis soal secara langsung dengan menggunakan pensil yang ada di sini. Nanti tulisan kita akan dikonversi menjadi bentuk matematika yang lebih rapi sehingga bisa diselesaikan oleh aplikasi. Kemudian yang ketiga ada fitur untuk type ya, untuk ketik. Kita tetap bisa mengetikkan soalnya, jadi fiturnya seperti kalkulator yang di versi web. Kita tinggal mengetikkan soalnya, lalu kita eksekusi untuk menentukan penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lihat aplikasi untuk versi mobile-nya. Nah, untuk mobile tampilannya seperti ini ya aplikasinya. Bagi yang menggunakan Android, silakan download dari Play Store, dan yang menggunakan aplikasi lain, misalnya dari iOS misalnya, bisa download dari App Store. Oke, mari kita mencoba versi mobile ini ya. Ini kita pilih. Nah, kita lihat di sini ada 3 fitur. Yang pertama untuk scan, untuk gambar, dan untuk mengetik seperti fitur kalkulator. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk scan. Sini saya sudah siapkan beberapa soal yang akan kita scan. Ini soal yang pertama kita scan ya misalnya. Nah, ini kita paskan lalu kita foto. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah ada tampil penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Kita lihat. Ini nilai X yang memenuhinya dalam min 2 sampai 4. Kemudian tahapan penyelesaiannya, kita bisa mempelajari bagaimana menentukan nilai X ini dengan cara menggunakan faktor. Jadi kemudian pemfaktoran dengan pengelompokan, dengan rumus, dan seterusnya. Misalnya dengan faktor kita cek langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya sangat jelas, sangat lengkap, sehingga siswa nanti ketika menggunakan aplikasi ini tetap bisa mempelajari langkah demi langkah. Ini ya, di sini ada tombol seperti segitiga kecil. Kalau kita pilih, ini akan menjelaskan tahapan tersebut. Nih, jadi ada penjelasan mengapa seperti itu ya. Jadi tetap mereka bisa mempelajari, tetap bisa memahami langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian juga ada grafik. Peserta didik kita bisa mengeksplorasi grafik ini. Di sini ada 2 grafik. Yang pertama berwarna orange ini kalau kita lihat, dan yang kedua berwarna biru. Ini kalau kita hubungkan dengan soal, maka untuk yang warna orange ini tuh ngambil dari yang sebelah kiri ini, ya, yang sebelah kiri. Ini ya, yang sebelah kiri. Kalau kita buat dalam bentuk fungsi y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Nanti gambarnya yang warna biru, yang warna orange ini. Kemudian yang sebelah kanan 0 ini ya, yang 0. Ini adalah yang biru. Y sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah titik potong antara kedua grafik fungsi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada kuis yang disiapkan. Oke, kita contoh lagi untuk soal yang kedua. Kita scan lagi, ini sistem persamaan linear. Kita foto. Scanning sekarang ya. Nah, setelah scanning dia munculkan penyelesaian dari soal ini. Kita lihat peserta didik tetap bisa belajar nanti mau gunakan cara matrik misalnya. Kita lihat langkah-langkahnya. Nah, semua sudah ada ya. Kemudian juga disiapkan kuis dan juga disiapkan materi-materi yang relevan sehingga tetap mereka bisa mempelajari materi-materi lain yang terkait dengan penyelesaian sistem persamaan linear ini. Contoh soal yang ketiga, kita scan soal integral. Kita foto dulu. Nah, sekarang proses scanning. Nah, ini ya.
penyelesaian sudah ada, integral. Oke. Kemudian kita coba kuisnya ya. Kayak gimana kuisnya. Tunggu beberapa saat. Nah, ini disiapkan kuis untuk integral tadi 10 nomor. Pilihan ganda. Kita mulai. Nah, ini sudah ada jawabannya. Kita pilih. Lanjut lagi. Ini berarti yang ini ya. Kita lanjut lagi. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini 3/4. Ini 1/4. Jadi nanti peserta didik kita tetap bisa berlatih. Ini salah nih. Nah, kalau salah gimana? Untuk lihat jawabannya dia bisa mencet tombol tolong aku. Oh, ternyata jawaban yang benar harusnya ini tuh. Nah, kemudian soal berikutnya. Ini ya. Soal berikutnya lagi. Jadi, luar biasa nih. Siswa bisa belajar berlatih dengan aplikasi ini. Nah, hasilnya ditayangkan seperti ini. Oke, itu fitur yang pertama untuk scan. Sekarang kita lihat fitur yang kedua, menggambar. Yang penting kita bisa nulis yang terbaca dengan baik ya oleh aplikasi ini. Kita nulis misalnya saya tulis persamaan linear yang sederhana aja. 2x kurang 1 sama dengan 7 misalnya. Kita tunggu. Nah, ternyata tulisan saya masih bisa dibaca dengan baik oleh aplikasi ini. Kita eksekusi. Jawabannya 4 dan grafiknya juga tampil. Kemudian di sini ada kuis juga dan ada materi-materi yang relevan dari penyelesaian persamaan linear ini. Kita contohkan yang lain. Nah, untuk menghapus ini cukup menggunakan tong sampah nih, tinggal pilih. Nah, hapus. Sekarang kita nulis lagi misalnya terbaca enggak kalau limit ya? Nah, kita tulis limit lim x mendekati 0 misalnya ya. Kita yang trigonometri misalnya sin 3x per tangen 4x. Terbaca enggak nih? Nah, terbaca ya. Terbaca dengan baik nih. Kita eksekusi. Nah, jawabannya sudah ada 3/4, ada kuisnya. Seperti itu ya. Coba kalau matriks 1 2 0 3. Mudah-mudahan terbaca. Nah, terbaca matriks ya. Kita eksekusi. Nah, ini determinannya muncul, matriksnya, inverse-nya, kemudian transposnya, ordonya. Nah, seperti itu. Kalau operasi matriks, kita contohkan. 1 2 0 3 dikali 1 min 1 3 1 misalnya. Terbaca enggak? Oh, terbaca ya. Kita eksekusi. Nah, jawabannya ada. Determinan dari hasil perkaliannya tetap dibuatkan inverse-nya. Jadi ini hasil perkaliannya ya. 1 kali 2, 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6, 7, benar kan? Ini determinan dari hasilnya, inverse dari hasilnya, dan seterusnya. Jadi, luar biasa nih. Nah, kemudian yang ketiga, fitur ketik. Kita tetap bisa ngetikkan soal kita di sini. Di sini kita perhatikan, ini agak sedikit pilihan keyboardnya cuma sedikit ya. Berbeda kalau versi web ada macam-macam, ada untuk kalkulator kalkulus, untuk matriks, aljabar. Tapi di sini disiapkan satu tombol yang ada warna hijau kecil kayak segitiga, itu berarti masih ada pilihannya. Kita pilih. Nah, seperti itu. Misalnya diferensial kita pilih ya. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan fungsinya, misalnya 3x pangkat 3 ya, kurang 2x tambah 5 misalnya, turunannya kita eksekusi. Nah, ini turunannya 9x kuadrat kurang 2. Ini grafik dari turunan fungsinya. Untuk yang lainnya kita tinggal milih di sini ya. Ini ada untuk variabel, juga tetap ada untuk trigonometri.
pertidaksamaan misalnya ya. Kita hapus dulu nih. Kita hapus dulu yang ini, kita buat yang baru. Misalnya kita selesaikan pertidaksamaan linear. 2x kurang 1 dibagi 3x tambah 2 lebih besar dari 0. Kita lihat. Nah, ini jawabannya sudah ada. Grafiknya, grafik ini kelihatan dari pertidaksamaan grafik, jawabannya ini ya. Kemudian untuk melihat grafik fungsi rasionalnya, tinggal kita pilih yang bawah. Nah, ini akan tampak grafiknya. Dan kuisnya juga seperti itu ya. Jadi luar biasa nih aplikasinya. Nah, di sini ada tombol ya di sebelah kiri nih, ujung kiri atas kalau kita pilih. Ini menampilkan ada 4 icon di bawah, ada bookmark, ada riwayat. Riwayat ini menampilkan apa-apa yang tadi sudah dikerjakan. Kemudian ada untuk kuis. Nah, ini banyak kuis yang tersedia untuk berlatih ya. Ada banyak kuis di sini. Kemudian ada contoh-contoh. Nah, contoh-contoh ini kalau kita pilih ya tinggal kita pilih saja. Nanti akan keluar jawabannya. Nah, seperti itu ya. Ini kegunaan dari tombol yang di samping kiri ini. Jadi seperti itu penggunaan aplikasi Math Solver ini sangat membantu kita untuk mempelajari matematika, membantu menyelesaikan soal-soal, kemudian kita tetap bisa mempelajari prosedur dari penyelesaian soal, serta berlatih dengan kuis-kuis yang ada. Oke, seperti itu perkenalan kita dengan aplikasi Math Solver. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung selalu channel kami, channel Guru Math, like dan subscribe, dan dibagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.